Di video yang sebelumnya, tentang motor-motor brutal dan berbahaya, nggak semua nih motor bisa saya masukkan. Banyak yang komen, motor ini kok nggak masuk, motor itu kok nggak masuk. Ya udah deh, saya bikin aja volume 2-nya. Tapi sebelumnya, disclaimer dulu. Semua kendaraan bergerak itu berbahaya ya, tapi motor-motor ini jelas berbeda. Di antara mereka ada yang punya mesin terlalu kencang, dengan sistem keamanan yang kurang maksimal. Atau ada yang punya torsi terlalu buas untuk bisa dijinakan untuk rider yang kurang berpengalaman. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa bagikan video ini, like, dan juga subscribe-nya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan nggak usah berlama-lama lagi. Di posisi ke-7. Ada KTM 1290 Super Duke R generasi awal alias tahun 2014. Motor nekat ini bahkan dijuluki The Beast oleh KTM sendiri. Julukan itu bukan cuma label untuk marketing, karena tampangnya memang sangar banget nih khas KTM dengan lekukan yang serba lancip. Ditambah sasis teralis yang memamerkan mesin LC 8V twin dengan ukuran yang gamut dengan kapasitas 1300 cc. Mesin ini sanggup memuntahkan tenaga hingga 180 HP dengan torsi badak mencapai 144 Nm. Akselerasinya dari diam ke 100 km per jam cuma butuh 2,6 detik doang. Kalau kalian punya nyali, motor ini bisa digeber hingga kecepatan 290 km per jam hanya dalam hitungan detik. Mau lebih kencang lagi, modifikasi sedikit aja motor ini sudah bisa ngacir di atas 300 km per jam. Kalau kalian tanya kenapa motor ini sangat berbahaya, jawabannya ada pada karakter mesin V-twin KTM yang terkenal punya power delivery meledak-ledak sejak putaran bawah. Parahnya lagi, pada generasi awal tahun 2014 ini, sistem elektronik bawaan masih sangat mentah dan kasar ya. Belum secerdas generasi sekarang yang serba dijaga komputer. Sensasi menjambak ini makin gila karena posisi berkendara yang tegak khas KTM Duke, yang entah kenapa selalu bikin ridernya kelihatan arogan di jalan. Tapi 1300cc arogansi masih oke, asal jangan arogan pakai motor matic 150cc modal knalpot free flow aja. Untuk menahan akselerasi 2,6 detik dengan posisi duduk tegak tanpa adanya perlindungan angin dari fairing depan, benar-benar bakal menguji kekuatan otot leher dan nyali kalian. Efek torsi badaknya yang terlalu melimpah membuat roda depan ini selalu aja pengen ngangkat alias wheelie. Dan hal seperti ini bakal sering kalian rasakan hampir di setiap operan gigi, terutama kalau tangan kanan kalian terlalu cepat ngebejak gasnya. Salah perhitungan sedikit aja berakselerasi, motor ini bakal langsung tegak berdiri dan siap menghempaskan kalian ke aspal sebelum kalian sempat menyadarinya. Jadi sebelum beli Super Duke 1290R, ada baiknya cobain dulu Duke versi mesin yang lebih kecil. Karena KTM ini memang terkenal punya motor yang agresif kalau dibandingkan dengan merek lain di kelas yang sama. Apalagi kalau kalian biasa bawa motor Jepang yang halus, pakai KTM kayaknya perlu latihan lagi, terutama latihan nurunin ego. Naik ke posisi 6, ada Aprilia RS V4 generasi pertama, alias yang diperkenalkan pada tahun 2009. Saat pertama kali merancang motor ini untuk mendominasi ajang balap WSBK, Aprilia membuat keputusan yang cukup radikal. Mereka nekat menjejalkan mesin V4 berkapasitas 1000 cc dengan tenaga 180 HP ke dalam sasis aluminium yang super compact. Saking ramping dan kecilnya, kalian mungkin mikir motor ini tuh cuma 250 cc deh. Tapi di atas kertas, monster mungil ini sanggup melesat dengan mudahnya hingga kecepatan 290 km per jam. Nah, alasan utama kenapa generasi awal RS V4 ini layak masuk daftar Widowmaker adalah kombinasi antara wheelbase atau jarak roda yang sangat pendek dengan karakter mesin V4-nya. Mesin ini punya penyaluran tenaga yang sangat responsif dan meledak-ledak dari putaran bawah hingga putaran menengah. Parahnya lagi, di tahun 2009, sistem elektronik pintar APRC kebanggaan Aprilia itu belum diciptakan. Jadi, motor ini murni liar, tanpa adanya fitur traction control atau anti-wheelie untuk menyelamatkan kalian dari ego berlebih saat naik motor dengan cc yang gede. Ditambah lagi, posisi berkendaranya itu jelas lebih sporty atau lebih nunduk lah jika dibandingkan dengan motor Jepang yang masih mikirin kenyamanan. Di Aprilia mah nggak ada kenyamanan di motor yang tercipta untuk balapan. Dan posisi inilah yang bakal menguras fisik pengendara dengan cepat.
Kombinasi sasis agresif dan mesin yang minim fitur keselamatan ini membuat handlingnya terlalu sensitif. Saat keluar tikungan dan kalian membuka gas sedikit aja terlalu agresif, pilihannya ya cuma dua, wheelie atau ban belakang kehilangan traction dan melempar kalian ke aspal. Bahkan buat para rider yang udah biasa nih bawa moge Jepang, bakal dijamin gemeter saat pertama kali memacu motor ini. Bawa Aprilia RS V4 berarti kalian benar-benar harus menurunkan ego sedalam-dalamnya jika ingin pulang dengan selamat. Tapi meskipun generasi terbaru RS V4 sudah dilengkapi dengan elektronik yang canggih, namun jika dibandingkan dengan motor-motor lain, Aprilia itu masih tetap jadi motor yang paling susah untuk dikendalikan. Entah ini karena memang Aprilia adalah motor yang pure race ready, atau Aprilia aja nih yang nggak bisa bikin motor pelan. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di posisi kelima masih dari pabrikan Italia nih. Motor ini saya nggak berbahaya bukan karena kelewat kencang ya, tapi karena ia adalah salah satu produk gagal yang mematikan, yaitu Bimota V2 yang keluar di akhir tahun 90-an. Bimota sendiri terkenal sebagai pabrikan eksotis yang lebih fokus pada pengembangan sasis premium. Buat kalian yang penasaran dengan sejarah Bimota, kalian bisa cek deh video yang sudah pernah saya bahas sebelumnya di sini. Lewat model V2, Bimota mencoba menciptakan sebuah mahakarya dengan membangun mesin 2 tak berkapasitas besar, yakni V-twin 500cc. Mesin ini digadang-gadang mampu memuntahkan tenaga hingga 110 HP dengan torsi mencapai 90 Nm. Bobot keringnya pun sangat enteng ya, hanya berada di kisaran 150 kg, alias mirip dengan berat motor sport 150cc 4 tak seperti R15 atau GSX R 150 yang ada di kisaran 140-an kilogram. Konon, motor ini diklaim bisa digeber hingga kecepatan 265 km per jam. Nah, yang membuat motor ini dapat julukan Widowmaker adalah keputusan nekat Bimota untuk menggunakan sistem direct injection atau injeksi nih pada mesin 2 tak agar bisa lolos regulasi emisi yang ketat kala itu. Tapi sayangnya, inovasi teknologi yang mereka kembangkan justru gagal total. Sistem injeksinya kacau, di mana penyaluran bahan bakar seringkali tersendat-sendat. Hal ini membuat tenaga motor tiba-tiba hilang atau ngempos. Lalu sedetik kemudian, tenaganya langsung melonjak drastis secara mendadak tanpa aba-aba. Penyaluran tenaga yang tidak pasti inilah yang membuat banyak pengendara kaget. Mereka sulit membaca ritme motor dan tidak siap dengan hentakan tenaga sebesar itu, yang ujung-ujungnya memicu kecelakaan fatal. Kasus yang paling sering terjadi adalah saat motor keluar tikungan. Pasokan bensin tiba-tiba berkurang ketika pengendara menurunkan kecepatan saat masuk tikungan. Nah, begitu mau keluar tikungan, bensinnya tersumbat, dan ada jeda akselerasi yang bikin pengendara bingung nih selama sepersekian detik. Pada saat pengendara refleks menambah putaran gas, bensinnya tiba-tiba menyembur deras dan motor langsung menghentak liar sampai membuat pengendaranya terpelanting. Parahnya lagi, kegagalan injeksi ini juga membuat pasokan oli samping tidak konsisten. Akibatnya, banyak kasus di mana mesin motor ini mendadak macet total dan mengunci roda belakang saat sedang dipacu dalam kecepatan tinggi. Nah, alih-alih jadi mahakarya, motor ini justru menjadi produk gagal yang paling ditakuti. Di posisi keempat, ada Ducati Desmo 16 RR yang rilis pada tahun 2008. Motor ini sebenarnya bukan motor harian biasa yang dimodif biar mirip motor balap, tapi ini adalah MotoGP asli, yakni GP6, yang sengaja ditempelkan lampu sama spion nih, biar kalian bisa pakai di jalan raya. Jantung pacunya pakai mesin V4 990cc, yang tenaganya tembus 200 HP. Padahal, bobot kosong motor ini enteng banget sob, cuma 170 kg atau setara motor 250cc 2 silinder. Makanya nih, jangan heran kalau akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam cuma butuh waktu 2,7 detik.
dengan top speed di kisaran 320 km per jam. Fakta uniknya adalah, saat kalian membeli motor ini baru dari dealer, dulu ya, sekarang udah nggak ada barunya, Ducati langsung memberikan bonus knalpot spek balap beserta ECU yang kalau dipasang, tenaganya bakal melonjak lagi. Alasan utama kenapa motor ini bahaya banget nih buat jalan raya adalah karena settingan motornya yang emang murni buat sirkuit balap. Rangkanya itu kaku, suspensinya keras, dan motor ini sama sekali nggak ramah kalau kalian bikin kesalahan sedikit aja. Mesinnya mengadopsi teknologi Desmodromic dengan konfigurasi pengapian Twin Pulse atau Screamer yang menghasilkan suara lengkingan luar biasa bising seperti mesin helikopter. Dan getaran mesinnya membuat tangan kalian kesemutan. Dan parahnya lagi, Desmo Sedici RR lahir di era waktu sistem traction control itu belum ada. Efeknya, tenaga brutal 200 HP ini langsung disalurkan mentah-mentah ke ban belakang tanpa adanya batasan elektronik sama sekali. Kombinasi bobot super enteng, sasis yang kaku dan tenaga liar ini siap menghajar siapa aja yang nekat pelintir gasnya tanpa mikir. Ditambah lagi, motor ini kan statusnya super langka karena hanya dibuat 1.500 unit aja di seluruh dunia. So, biaya perawatannya juga mahal banget. Part-partnya juga harus pesan dan inden. Kalau kalian cuma modal nekat dan minim jam terbang, monster mahal dan langka ini bakal dengan mudah membuat kalian celaka di jalanan. Kalau kalian punya motor seperti ini, bakal kalian pakai atau dipajang aja? Silahkan tulis di kolom komentar. Masuk ke posisi 3 besar, yaitu Yamaha TZ750 buatan tahun 70-an. Alasan utama motor sebrutal ini lahir adalah ambisi besar Yamaha yang ingin menghancurkan dominasi motor 4 tak berkapasitas besar di ajang balap Formula 750 dan Daytona 200. Kala itu Yamaha emang lagi gencar-gencarnya menciptakan motor dengan dana yang nggak terbatas. Bayangin aja deh, insinyur Yamaha menciptakan motor ini dengan cara menggabungkan dua mesin motor Yamaha TZ350. Dan hasil dari eksperimen ekstrim ini adalah sebuah mesin brutal berkapasitas 747 cc 4 silinder 2 tak yang sanggup memuntahkan tenaga di kisaran 90 hingga 120 HP. Jadi simpelnya konsep penggabungan mesin ini sama seperti yang bengkel modifikasi lakukan saat ini. Misalnya Mio 2 silinder atau Supra 2 silinder deh. Bedanya, ini dilakukan oleh pabrikan tapi 50 tahun yang lalu. Dan kala itu 120 HP adalah angka yang sangat besar dan nggak masuk akal untuk teknologi ban serta sasis yang ada pada tahun 70-an. Ditambah lagi, bobot motor ini cuma 150 kilo. Kayak gila nggak sih? Motor 2 tak, 750 cc 4 silinder, bobotnya cuma lebih berat belasan kilo dari Yamaha R15 dan dapat digeber hingga kecepatan 280 km per jam. Bayangin deh raungan mesinnya saat digeber di kecepatan tinggi, pasti berisik dan bergetar parah. Zaman sekarang kalau bukan orang gila, nggak bakal ada lagi yang mau geber motor ini di sirkuit manapun, karena bakal susah banget buat ngebut pakai motor ini. Tenaga motor ini pasti sangat liar dan sangat sulit untuk dikendalikan. Ketika kalian nggak bisa mengendalikan sebuah motor, jelas motor itu akan dicap sangat berbahaya. Legenda balap dunia sekelas Kenny Roberts bahkan pernah mengeluarkan pernyataan yang sangat terkenal. Beliau bilang, kalau mereka tidak membayar dirinya cukup uang untuk mengendarai benda sebuas itu. Kalau pembalap juara dunia aja sampai berkomentar seperti itu, kalian bisa bayangkan deh seberapa mengerikannya motor ini. Di posisi kedua, ada raja terakhir dari dunia garuk tanah dan lumpur, yaitu Honda CR500. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas Suzuki TM400, nah monster yang satu ini kelasnya jauh lebih gila dan benar-benar nggak ada obatnya. Motor ini diproduksi pada tahun 80-an hingga awal 2000-an. Honda CR500 ini dibekali mesin 1 silinder 2 tak
berkapasitas 500 cc. Mungkin ia jadi salah satu motor 2 tak 1 silinder yang paling gede yang pernah dibuat. Tenaganya ialah 65 HP, dengan torsi badak yang langsung keluar di putaran bawah. Bobot motor ini enteng banget sob, cuma sekitar 101 kg, alias sama seperti Honda Beat. Dengan mesin dan tenaga sebesar itu, motor ini konon bisa digeber hingga kecepatan 150-an km per jam di jalanan berlumpur, yang artinya luar biasa cepat untuk ukuran motor garuk tanah. Ada fakta gila nih untuk motor ini. Yang pertama ialah, untuk menghidupkan motor ini aja perlu perjuangan yang bisa bikin kaki kalian kram. Karena kan menghidupkannya harus pakai kickstarter. Dan kompresi mesin 1 silinder 500 cc 2 tak itu gede banget sob. Nggak bisa asal injek aja, ada tekniknya. Kalau cara ngidupinnya salah, tendangan baliknya bisa bikin pergelangan kaki kalian patah seketika. Lah, bayangin aja, gimana nggak brutal? Buat ngidupin aja ada risiko patah tulang. Masalah utama dari motor ini adalah power bank-nya yang kelewat agresif dan sama sekali nggak bisa diprediksi oleh akal sehat. Begitu gas kalian pelintir sedikit aja, tenaganya langsung menyambar instan tanpa ampun dan tanpa ada jeda sama sekali. Jangankan di medan yang berlumpur, di lintasan lurus yang kering aja motor ini sangat terkenal sering melempar pengendaranya ke tanah. Gejala motor mendadak wheelie bisa terjadi kapan aja, bahkan meski di posisi gigi yang sedang gigi gede nih. Belum lagi, getaran mesin 1 silindernya luar biasa hebat. Saking parah getarannya, kalau kalian tidak rajin ngecek nih, baut-baut di motor ini bisa kendor dan copot sendiri saat digeber. Karakter liarnya ini membuat banyak pembalap motocross profesional pun sampai gemeter dan menjulukinya sebagai motor yang mustahil untuk dikendalikan secara maksimal. Menjinakkan Honda CR500 bukan cuma butuh nyali besar, tapi kalian benar-benar butuh kekuatan otot fisik yang prima dan refleks sekelas dewa agar tidak berakhir tragis akibat terpental dari motor ini. Dan yang kalian tunggu-tunggu alias di posisi pertama, motor yang paling brutal, paling berbahaya, dan menyandang gelar Widowmaker jatuh kepada sang legenda, Kawasaki H2 Mach 4 buatan tahun 72. Motor ini adalah yang sebenarnya pertama kali memicu dan melahirkan julukan The Widowmaker di dunia otomotif. Sekilas tampilannya sih biasa aja ya, seperti motor klasik dengan tangki ramping dan jok datar. Tapi jangan salah, di balik baju klasiknya, tersembunyi mesin monster 2 tak 3 silinder berkapasitas 750 cc yang sanggup memuntahkan tenaga di angka 74 HP dengan bobot di kisaran 192 kg. Motor ini sanggup melesat dari diam ke 100 km per jam dalam waktu 4,3 detik dengan top speed mencapai 200 km per jam. Mungkin angka yang biasa ya untuk saat ini, atau di list ini pun motor ini terdengar biasa aja. Dan kalian mungkin juga mikir, kok motor ini ada di posisi pertama ya? Tapi pada masanya, tenaga motor ini tergolong luar biasa dan menakutkan. Dan nggak cuma itu ya. Alasannya yang paling utama ialah karena teknologi sasis, suspensi, dan pengereman di masa itu masih sangat primitif, ringkih, dan sama sekali tidak dirancang untuk menahan hempasan tenaga 2 tak sesadis itu. Kawasaki saat itu terlalu fokus membuat mesin yang sekencang mungkin tanpa memikirkan bagaimana cara mengendalikannya. Ingat ya, motor yang paling berbahaya adalah motor yang tenaganya liar tapi nggak bisa dihentikan. Ketika digeber di kecepatan tinggi, sasis motor ini akan melintir karena terlalu lentur, sehingga sangat rentan mengalami gejala wobble atau tank slipper, di mana stangnya akan bergoyang hebat secara mendadak. Begitu gejala ini muncul, pengendara akan langsung kehilangan kendali seketika tanpa sempat melakukan tindakan penyelamatan. Tapi kan rem depannya sudah pakai cakram. Masa iya sih nggak pakem? Rem cakram generasi awal tahun 72 itu teknologinya masih sangat primitif. Piringannya polos tanpa lubang ventilasi dan materialnya payah, membuat rem cakram ini sangat cepat panas dan langsung mengalami fading alias kehilangan daya cengkram. Jangankan buat ngerem darurat, dalam kondisi basah atau hujan saja rem cakram depannya malah jadi licin dan berasa seperti rem blong. Sementara untuk rem belakang, motor ini masih menggunakan rem tromol biasa. Bayangkan nih, mesin 750 cc 2 tak dibatukan dengan sasis ringkih yang hobi melintir dan dikawinkan oleh rem cakram primitif yang ampas, menjinakkan motor ini di kecepatan tinggi sama aja dengan menyetor nyawa.
Meskipun kendaraan yang kalian naiki bukan salah satu di antara motor-motor monster di atas, tapi tetaplah selalu berhati-hati dalam berkendara, serta mematuhi peraturan dan rambu lalu lintas yang berlaku. Well, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.